dosen tetap program studi sarjana akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat DIA. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui penjelasan konsep, pembahasan contoh, ilustrasi transaksi, serta analisa studi kasus. Selanjutnya, pada tahap interaction, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, tanya jawab, analisa kasus, dan kegiatan pembelajaran yang kolaboratif. Adapun asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penilaian partisipasi penugasan, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan juga ujian akhir semester atau UAS. Komposisi penilaian terdiri dari 10% absen, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Minimal kehadiran pada mata kuliah ini adalah 75%. Adapun kontrak perkuliahan diberikan pada awal semester yang terdiri dari aspek evaluasi hasil belajar, jumlah minimal kehadiran, tata tertib perkuliahan, serta tata tertib UTS dan UAS. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan dalam 21 pertemuan. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan metode blended learning, yaitu melalui kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring yang didukung oleh Learning Management System atau LMS melalui website Mentari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dan peran standar akuntansi keuangan dalam pelaporan keuangan, serta mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari materi berikut ini. Yang pertama adalah perkembangan standar akuntansi di Indonesia, lalu dilanjutkan dengan kerangka konseptual, lalu dilanjutkan dengan PSAK 1 penyajian laporan keuangan, PSAK 2 laporan arus kas, PSAK 3 laporan keuangan interim, PSAK 13 properti investasi, PSAK 14 persediaan, PSAK 16 aset tetap, PSAK 19 aset tak berwujud, PSAK 48 penurunan nilai aset, lalu dilanjutkan dengan materi mengenai instrumen keuangan yang ada di PSAK 50, 55, dan 60. Lalu PSAK 57 provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, lalu dilanjutkan dengan PSAK 68 pengukuran nilai wajar, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSAK 73 sewa, PSAK 46 pajak penghasilan, lalu dilanjutkan dengan materi mengenai kombinasi bisnis yang ada di PSAK 22, 38, dan 65, lalu PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, lalu SAK entitas privat, SAK MKM, dan yang terakhir adalah SAK syariah. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menggunakan referensi utama berupa standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia, termasuk juga SAK EMKM. Selain itu juga proses pembelajaran didukung oleh berbagai referensi pendukung seperti buku-buku akuntansi keuangan yang relevan, serta artikel dan jurnal ilmiah terkini. Dengan memanfaatkan berbagai sumber tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang komprehensif serta mengikuti perkembangan standar akuntansi yang berlaku. Demikian gambaran umum mengenai pelaksanaan mata kuliah standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, saya akan memulai proses pembelajaran pada pertemuan kedua dengan topik kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan. Selamat mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya selama satu pertemuan pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan keberkahan bagi kalian semua dan ilmu
Sebelum mulai, saya absen dulu. Nah, absen silahkan kalian langsung saja ke My Unpam ya. Di sana ada barcode, silahkan untuk di-scan untuk kehadiran pada hari ini. Ya. Teman-teman, pada hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangan dari sejarah standar akuntansi keuangan. Mulai dari awal mula munculnya sampai dengan konvergensi IFRS di tahun 2012 sampai dengan sekarang. Lalu juga kita belajar mengenai pilar standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang namanya kerangka konseptual. Ya, apa itu kerangka konseptual? Kerangka konseptual itu ibaratnya base dari standar atau pedoman dari penyusunan standar. Nah, pada mata kuliah ini kemampuan akhir yang diharapkan adalah teman-teman mampu menelaah kerangka konseptual dari pelaporan keuangan. Dan setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum, menjelaskan tujuan pelaporan keuangan lalu asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, dan yang ketiga mengidentifikasi unsur-unsur laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka konseptual, dan yang terakhir adalah menjelaskan konsep modal dan juga pemeliharaan modal dalam laporan keuangan. Nah, kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari kerangka konseptual atau konseptual framework. Konseptual framework ini atau kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam pengembangan standar di masa yang akan datang, dan juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar. Misalnya nih teman-teman, menghadapi suatu transaksi yang kok gimana nih cara mencatatnya, dilihat di PSAK-nya kan tidak ada yang diatur. Nah, maka teman-teman bisa mengacu ke peraturan yang ada di dalam kerangka konseptual ini. Ditujukannya untuk siapa sih? Yang pertama ditujukannya adalah untuk penyusun standar akuntansi keuangan dalam melaksanakan tugasnya, karena ini ibaratnya adalah pedoman dari pedoman, ya. Jadi ketika membuat standar, para penyusun standar akuntansi ini berbasis pada kerangka konseptual. Lalu penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Tadi seperti yang saya bilang di awal, kalau misalkan di PSAK-nya belum ada yang secara spesifik mengatur, maka kita bisa mengacu pada aturan umum yang ada di dalam kerangka konseptual. Lalu yang ketiga, menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kerangka konseptual ini berisikan konsep umum dalam menyusun laporan keuangan dan berfungsi sebagai acuan untuk mengatasi masalah yang belum atau tidak diatur secara khusus dalam standar. Tapi kalau sudah ada, maka perlakuan akuntansinya mengikuti standar tersebut. Nah, bagaimanakah apabila ada peraturan di standar ngomong A, di kerangka konseptual ngomong B? Kira-kira apa yang harus dipilih? Kerangka konseptual atau standar? Standar yang lebih diunggulkan. Ya. Bila mana terjadi pertentangan antara standar akuntansi dan kerangka konseptual, maka standar akuntansi lah yang lebih diunggulkan. Ya, jadi kalau misalkan ada pertentangan, maka yang kita pilih adalah standarnya atau PSAK-nya. Ya, yang dimaksud standar adalah PSAK ya.
dalam cara konseptual. Nah, menyediakan informasinya untuk siapa aja sih? Nah, di sini juga dijelaskan siapa pengguna utamanya. Jadi dibatasi 3 pengguna utamanya. Yang pertama adalah investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya disusun untuk 3 pengguna utama: investor, pemberi pinjaman, kreditor lainnya. Walaupun banyak ya, ada pemerintah, ada masyarakat, tapi informasi disediakan khusus kepada 3 pengguna utama itu. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kok 3 ini yang utama? Ada yang tahu? Karena ya memberi modal. Kalau misalkan keputusan yang diambil salah, kira-kira apa yang terjadi? Rugi. Dan tahu nggak, kadang investor itu ketika invest nggak cuma sejuta 2 juta, bisa miliaran. Kalau misalkan salah keputusan, kerugiannya bisa jadi miliaran. Jadi dampaknya lebih besar dibandingkan misalkan kalian yang menggunakan laporan keuangan misalkan untuk kebutuhan kemudian ya tidak terlalu berdampak. Atau kreditur misalnya salah menganalisa, dipikirnya oh dia mampu nih mengembalikan, tapi ternyata tidak bisa, gagal bayar, akhirnya juga mengalami kerugian. Seperti itu ya. Jadi 3 pengguna utama: investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Informasi disajikan terutama untuk memenuhi ketiga pihak tersebut. Lalu selanjutnya karakteristik kualitatif. Apa sih karakteristik kualitatif? Jadi karakter yang harus ada informasi yang dihasilkan itu dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Karena kalau informasi yang disajikan salah, keputusannya juga bisa jadi salah, tersesat akhirnya. Karakteristik kualitatif itu ada 2. Ada karakteristik fundamental, lalu ada karakteristik peningkat. Kalau fundamental ini yang sering saya sebut nih, relevansi dan representasi tepat. Lalu kualitatif peningkat ada keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Kita lihat ya. Fundamental ada relevansi atau relevan. Apa sih relevan itu? Kayak infonya nggak relevan deh. Menurut kalian apa tuh konteksnya kalau juga nggak relevan? Nggak sesuai, nggak nyambung, gitu kan? Nggak butuh infonya. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Jadi keputusannya bisa menghasilkan, informasi yang dihasilkan itu bisa membuat keputusan yang berbeda. Disajikan dan tidak disajikan akan membuat keputusan yang berbeda. Dikatakan membuat perbedaan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Jadi informasi itu bisa untuk memprediksi, juga bisa untuk mengkonfirmasi. Misalkan nih, dilihat dari solvabilitasnya, likuiditasnya, kok jelek angkanya. Jadi memprediksi kalau 2-3 tahun lagi kayaknya dia akan mengalami financial distress misalnya. Prediksi. Lalu mengkonfirmasi, oh iya benar, ternyata setelah 5 tahun mengalami kerugian betul-betul, dia mengalami defisiensi modal. Gitu, atau dengan kata lain ekuitasinya bernilai negatif. Nah itu biasanya sudah menetapkan penjualan concern kalau seperti itu. Ya, jadi konfirmasi dan juga prediktif. Lalu representasi tepat, atau mungkin teman-teman sering dengar kata andal. Laporan keuangan harus andal dan relevan. Nah kurang lebih andal itu seperti representasi tepat. Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka agar dapat menjadi informasi yang berguna. Nah, jadi menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, tidak ada manipulasi di sini. Real datanya. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, maka ada 3 karakteristik yang harus dimiliki, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Jadi ya ada 2 tadi apa fundamental. Ya, fundamental itu ada relevansi dan representasi tepat. Nah, next peningkat ya.
dengan konsistensi sebenarnya. Lalu keterverifikasian. Jadi tadi ada keterbandingan dan keterverifikasian. Keterverifikasian apa sih? Intinya adalah apapun sudut pandangnya, cara melihatnya akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Misalkan melihat kinerja keuangan, kita kan nggak bisa menilai kinerja itu hanya dari satu sudut saja, hanya profitabilitasnya aja misalkan. Nggak bisa, harus dilihat dari solvabilitas, likuiditas, dan lain sebagainya. Profitabilitas juga macam-macam nih, ada dari ROE, ya, net profit margin. Nah, kalau misalkan hasilnya kurang lebih sama semua, baik semua, maka kita bisa katakan bahwa kinerja perusahaan ini baik. Artinya terverifikasi. Next adalah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar yang disebut ini adalah kelangsungan usaha atau going concern. Saya yakin teman-teman pasti udah sering nih dengan kata going concern. Apa sih going concern? Keberlangsungan usaha. Maksudnya gimana tuh? Asumsinya apa yang diasumsikan? Perusahaan akan beroperasi terus-menerus, ya, dianggap akan beroperasi terus-menerus. Nah, kalau misalkan ada maksud likuidasi, maka entitas akan menggunakan penilaian lain dan harus mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pengungkapan biasanya dari mana? Pengungkapan di, ayo, laporan keuangan ada berapa? 5. Apa aja? Neraca atau laporan posisi keuangan, lalu laba rugi dan penghasilan profesi lain, lalu laporan arus kas, lalu tujuan entitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CLK. Pengungkapan adanya di mana? CALK, betul banget. Unsur, nah ini teman-teman harus hafal nih, ya. Unsur-unsur posisi keuangan ini adanya di laporan neraca atau posisi keuangan. Ada 3 komponen, ya. Ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Di mana nilai aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Atau dengan kata lain, sama dengan yang ada di persamaan dasar akuntansi. Ingat kan ya, persamaan dasar. Next, kinerja. Nah, biasanya kinerja itu tercerminnya dari laporan keuangan yang mana? Laba rugi. Betul. Ketika ditanya kinerjanya di mana sih dalam perusahaannya? Biasanya kan yang dilihat pertama kali adalah labanya. Ya, labanya. Oke. Di kinerja itu ada penghasilan dan juga beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, ya. Jadi ada penambahan aset atau mengakibatkan penurunan liabilitas. Penghasilan, liabilitas, penambahan aset. Ketika ada penghasilan, apa yang bertambah? Dijual misalkan 1 unit mobil, maka perusahaan dapat apa? Yang meningkat apa? Kasnya, ya. Kas itu masuk kategori aset, atau dengan kata lain ada penambahan aset, maka kita bisa akui sebagai pendapatan. Penurunan liabilitas, ayo, ada yang lihat nggak? Kenapa ketika liabilitas turun, penghasilan bisa ikut bertambah? Dalam kondisi seperti apa? Ya, coba, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat akun pendapatan diterima di muka? Ya, masuk kategori apa pendapatan diterima di muka? Apa? Iya, hutang atau kewajiban. Ingat ya, walaupun namanya pendapatan, tapi dia masuknya ke akun liabilitas atau hutang. Nah, pendapatan diterima di muka, kita sudah terima uang, tapi kita belum menerima kewajiban. Belum melaksanakan kewajiban, belum kerja, belum menyerahin barang dan jasa. Artinya kita masih memiliki hutang. Ketika kita sudah menyerahkan jasanya, sudah menyerahkan barangnya, barulah bisa diakui sebagai pendapatan. Gitu. Makanya ketika liabilitas menurun, maka pendapatannya naik. Gitu ya, pendapatan. Lalu selanjutnya beban.
semua yang manfaatnya habis atau berkurang maka akan dibebankan. Yang kebalikannya, ketika ada aset yang turun, ya, ketika kita bayar gaji misalkan secara tunai, maka aset atau kasnya akan turun. Atau bisa jadi liabilitasnya yang mengalami kenaikan. Ya, misalkan utang gaji belum dibayar kan ya, tetap dibebankan meskipun belum dibayar karena sudah menjadi kewajiban. Nah, selanjutnya di dalam kerangka konseptual, selain unsur-unsur tadi, ya, unsur-unsur dalam laporan keuangan dan definisinya, maka di sini juga dijelaskan pengakuan secara ibaratnya secara generalnya. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu transaksi yang ada di dalam standar untuk pengakuan, ya, teman-teman bisa melihat di kerangka konseptual. Secara umum, pos yang memenuhi definisi unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama meyakini ada manfaat yang akan mengalir masuk atau mengalir keluar, dan yang kedua adalah dapat diukur secara andal. Jadi itu adalah dua kategori general untuk pengakuan. Ada manfaat yang mengalir masuk atau keluar, dan yang kedua adalah harus dapat diukur dengan andal. Beban misalnya, kalau beban berarti ada kemungkinan manfaat yang mengalir keluar dan harus dapat diukur dengan andal. Nah, selanjutnya pengukuran. Di sini juga di dalam konseptual disebutkan bagaimana pengukuran yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan biaya historis atau biaya perolehan pada tanggal transaksi. Lalu biaya ini, biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran, ya, taksiran ya biasanya. Lalu nilai realisasi atau nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset ataupun pelepasan tapi dalam keadaan normal atau harga jualnya. Dan yang terakhir adalah nilai kini atau present value. Biasanya ketika ada cicilan, ya, ingat kalau obligasi, ya, ada present value-nya, kita hitung present value-nya saat ini. Nah, selain itu di dalam kerangka konseptual juga dijelaskan mengenai pemeliharaan modal. Apa sih maksudnya? Jadi sederhananya itu, kapan sih suatu perusahaan dikatakan untung atau laba? Ya, jadi ada dua konsep. Yang pertama adalah pemeliharaan modal keuangan, dan yang kedua adalah pemeliharaan modal fisik. Apa itu bedanya? Sederhananya, ya, modal keuangan itu ketika aset neto atau ekuitas di akhir periode lebih tinggi daripada di awal periode. Ingat laporan keuangan waktu di semester 1, ya, ada laporan ekuitas awal ditambah laba, ya, dikurang lebih itu adalah ekuitas akhir. Jadi ada kenaikan ekuitas. Yang kedua bisa dilihat dari pemeliharaan modal fisik atau dilihat dari kapasitas produksi fisik. Kapasitas produksi fisik di akhir periode lebih tinggi daripada kapasitas produksi di awal. Misalkan teman-teman nih punya usaha. Di awal tahun teman-teman hanya mampu produksi 1000 piece. Di akhir tahun teman-teman mampu memproduksi 2000 piece. Artinya kapasitasnya bertambah. Gak mungkin teman-teman bisa nambah kapasitas kalau tidak mengalami keuntungan. Kan ya, bisa nambah lagi modalnya, gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, demikian materi pada pertemuan dulu kali ini mengenai kerangka konseptual. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu kerangka konseptual, apa perannya, ya, berguna untuk siapa saja. Lalu bagaimana kalau misalkan ada aturan yang nggak disusun dalam standar dan tidak ada dalam PSAK, kita bisa mengacu pada kerangka konseptual. Lalu tadi ketika ada pertentangan antara kerangka konseptual dan PSAK atau standar, yang mana yang diunggulkan? PSAK-nya atau standarnya. Lalu tadi kita melihat bagaimana unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, dan juga konsep pemeliharaan modal. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya terkait materi kerangka konseptual? Silahkan. Ya, silakan. PSAK itu saat ini dia mengadopsi dari IFRS sejak tahun 2012. Nah, sebelumnya memang PSAK kita lebih mengacu ke USJT. Namun sejak konvergensi IFRS, maka dia
silakan. Izin bertanya dulu. Kenapa harus ada konsep kerangka konseptual padahal sudah ada PSAK? Ya baik, kenapa ada nama konseptual padahal sudah ada PSAK-nya? Nah jadi keduanya itu memiliki peranan yang berbeda. Kalau kerangka konseptual, yaitu lebih ke pedoman si standarnya. Ditujukan untuk siapa sih laporan keuangannya? Maka nanti akan disusun peraturan-peraturan tertentu agar si informasi yang ada dalam laporan keuangan itu berguna bagi para penggunanya. Ada 3 pengguna utama, investor, kreditur, dan pemberi pinjaman lainnya. Sedangkan kalau PSAK-nya sendiri itu adalah teknis pengaturannya. Misalkan nih aset tetap, bagaimanakah kemampuannya, pengukurannya, ya, lalu juga pengukuran setelah perolehan kan ada penyusutan dan segala macamnya. Nah, atau itu dibuat agar informasi yang disajikan itu berguna dalam pengambilan keputusan. Oke, baik teman-teman. Kalau misalkan tidak ditanyakan lagi, maka pertemuan hari ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Di materi ini ya sudah saya berikan tugasnya, ada 3 soal dan mohon untuk dikerjakan dengan tulisan tangan dan harus dikumpulkan di minggu depan. Ada 3 soal ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Untuk materi minggu depan ya teman-teman bisa pelajari, materinya sudah bisa diunduh di e-learning ya. Dan itu mengenai PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Jadi kita sudah mulai masuk membahas poin-poin dari PSAK-nya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.